Ada satu fase dalam hidup yang gak akan pernah aku lupa. Fase dimana aku berhenti berlari, berhenti berusaha, dan cuma bisa menangis. Saat itu aku pikir hidupku berakhir, tapi ternyata dari sanalah semuanya justru dimulai. Hai, aku si Mimi, dan di sini aku bercerita tentang hidup, luka, dan cara bangkit dengan hati. Pernah suatu waktu, aku merasa diriku sangat payah. Aku merasa tidak bisa berbuat apapun untuk orang-orang yang kusayangi. Bahkan untuk diriku sendiri pun, aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, aku sedang berada di titik terendah dalam hidupku. Bermula dari aku gagal dalam membangun bisnis, bukan karena aku tidak berusaha, tapi karena aku terlalu tergesa-gesa dan mudah percaya pada orang. Aku terlalu polos dalam menilai niat orang lain, terlalu yakin bahwa semua orang akan sejujur niatku. Aku sering dimanfaatkan, tidak menganalisa dengan matang, hingga tanpa sadar seluruh modal bisnisku hancur. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Awalnya aku berpikir, aku harus sukses agar bisa membahagiakan semua orang yang aku sayangi. Karena niat itulah aku berani mengambil keputusan untuk terjun ke bisnis bersama orang lain. Hanya bermodalkan kepercayaan. Tapi ternyata aku salah besar. Aku baru sadar bahwa bisnis tidak cukup hanya dengan niat baik dan semangat. Tanpa analisis, tanpa pengetahuan dan kemampuan, pengalaman serta koneksi yang kuat, semuanya rapuh. Dan benar saja, satu persatu usahaku jatuh. Sampai akhirnya modal yang aku miliki ikut hancur bersamanya. Ketika kekuatan finansialku runtuh, di saat yang sama justru banyak hal yang harus aku tanggung. Keluargaku, orang-orang yang paling aku sayangi, membutuhkan dukungan finansial dariku. Aku adalah tulang punggung keluarga bagi mereka. Aku tidak punya pilihan untuk diam dan menyerah. Aku mulai melangkah lagi, mencari pekerjaan ke sana sini. Sementara itu, aku menggunakan sedikit demi sedikit uang yang tersisa untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi aku tahu itu tidak akan bertahan lama. Aku terus melamar pekerjaan setiap hari, dari yang jaraknya dekat hingga jarak jauh, tapi tak satu pun membuahkan hasil. Sampai akhirnya aku benar-benar lelah. Aku jatuh sakit. Biasanya tubuhku cepat pulih dalam 1 atau 2 hari. Tapi kali ini berbeda. Aku butuh hampir 3 minggu untuk bisa bangkit. Dan saat itu aku sadar, ternyata bukan hanya tubuhku yang sakit, tapi juga jiwaku. Aku terlalu stres, terlalu banyak pikiran, dan batinku lelah. Ketika mulai pulih, aku duduk merenung lama. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa tetap menafkahi keluargaku? Semua upaya seolah buntu. Aku takut, aku khawatir, aku gelisah. Padahal semua yang aku khawatirkan belum terjadi, hanya hasil dari pikiranku yang terlalu jauh. Sampai akhirnya di malam yang sepi, aku mengambil air wudhu. Aku bangun di sepertiga malam dan menumpahkan semua kegelisahanku kepada Allah. Aku menangis, aku meminta solusi, aku memohon kekuatan. Dari malam itu, aku mulai kembali rutin melakukan tahajud. Aku berdoa dan berdoa. Aku ingat dalam salah satu kajian yang aku dengar dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengatakan,
ujian yang datang kepada kita adalah jawaban dari doa-doa kita. Karena apa yang kita minta, Allah akan kabulkan. Tapi kita harus siap melewati prosesnya. Allah memberi ujian karena Dia tahu hanya kita yang mampu melewatinya. Kalimat itu menamparku lembut. Aku tersadar, mungkin selama ini aku terlalu fokus pada hasil, tanpa sadar bahwa proses inilah yang sedang membentukku menjadi pribadi yang kuat, versi terbaik dari doa-doaku sendiri. Sejak saat itu, meski solusi belum datang, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Hatiku terasa lebih lapang. Aku masih berjuang, iya, tapi kali ini aku berjuang dengan tenang. Karena aku tahu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukku. Dan kelapangan hati ini ternyata adalah salah satu bentuk dari pertolongannya. Aku tidak berhenti berikhtiar. Aku terus mencoba, terus belajar, dan terus memperbaiki diri. Sampai akhirnya aku bisa duduk di sini dan membagikan cerita ini di sini. Jika kamu yang sedang mendengarkan ini juga sedang berada di fase yang sama, fase di mana semuanya terasa gelap dan kamu merasa sendirian, tapi percayalah, kamu tidak sendiri. Pemilikmu sedang memanggilmu untuk mendekat, untuk kembali berbicara dengannya. Tenangkan hatimu, berhenti menyalahkan diri sendiri. Teruslah berusaha, bersabar, bertawakal, karena pada akhirnya tidak ada perjuangan yang sia-sia di mata Allah. Dan ketika saatnya tiba, semua yang dulu membuatmu menangis akan berubah menjadi alasan terindah kenapa kamu bisa sampai di titik ini.